Nah, duduk bang, di sini bang. Ya. Udah, meja di mana? Sini ki. Sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Tolong fokus ya, dengar sebentar. Karena kalau ada yang masih main-main nanti Ustaz ulangnya terakhir. Ada yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu tuh banyak-banyak bersabar ya, banyak sabar. Karena kalau tidak dibarengi kesabaran, kamu datang ke sini nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Bang, abang Ustaz pernah kecil, jadi jangan bodoh-bodoh Ustaz ya. Jangan usil sama teman. Ya, Ustaz juga pernah kecil, jadi tolong duduk tenang. Belajar untuk tenang. Kalau kita dari kecil sudah belajar tenang, maka insya Allah besarnya akan menjadi lebih disiplin. Pembahasan pada sore hari ini kita akan berkisah terkait apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu sebab turunnya surat yang dikenal dengan Al-Mau'izatain. Apa itu Al-Mau'izatain? Ya, dua surat yang kita gunakan untuk berlindung. Ya bang ya. Surah apa itu? Hah? Al-Fatihah. Malah Rahman. Enggak lah. Surat Al-Falaq sama An-Nas itu dibaca tuh bang. Itu dibaca terutama ketika mau tidur. Kenapa? Karena manusia itu yang ganggunya ada yang juga dari makhluk gaib tak nampak. Itu apa? Jin bang. Jin itu tak nampak. Dan jin digunakan oleh dari syaitan kalangan manusia untuk mengganggu manusia, terutama anak perempuan. Perempuan itu paling rentan diganggu oleh jin bang. Ya, karena apa? Bentengnya lah lemah. Enggak satu tunjuk. Bentengnya lah lemah. Rasulullah bang, beliau pernah mengalami apa? Sakit parah. Bang ya, Rasulullah pernah mengalami sakit parah. Kemudian datang pada beliau tuh dua malaikat. Salah satu berada apa? Duduk mana? Di sisi Nabi. Ya bang ya. Satu lagi duduk apa? Dekat kedua kaki Nabi. Di mana tadi? Satu duduknya di samping sisi Nabi. Ya bang ya. Satu lagi di mana? Dekat kaki Nabi. Lalu apa? Malaikat yang ada di kaki Nabi itu berkata kepada malaikat yang ada di kepala Nabi ya. Bagaimana menurutmu? Ya. Malaikat yang di kepala mengatakan guna-guna. Ya, Nabi apa? Kena guna kak. Ya bang ya. Lalu malaikat yang berada dekat kaki Nabi itu mengatakan apa itu guna-guna? Malaikat mengatakan yang berada di dekat kepala Nabi itu mengatakan apa? Sihir. Lalu apa? Malaikat yang berada dekat kaki Nabi itu siapa yang menyihir Nabi? Ya kak ya. Dua malaikat datang, satu letaknya dekat sisi Nabi dekat kepala. Ya bang ya. Pas Nabi sedang apa? Berbaring sakit. Satu lagi dekat kakinya. Karena di kaki itu bertanya, kenapa Rasulullah? Beliau kena guna-guna. Apa itu guna-guna? Itu sihir yang membuat Nabi itu tidak tenang. Ya bang ya. Lalu malaikat di kepala Nabi itu apa? Berkata, siapa yang menyihir beliau? Ya, malaikat yang berada dekat kaki Nabi itu bertanya kepada yang malaikat yang dekat dengan kepala Nabi, siapa yang menyihir Nabi? Lalu apa? Malaikat yang berada dekat kepala Nabi mengatakan apa? Labib bin Al-Asam. Labib bin Al-Asam. Labib bin Al-Asam ni beliau mengguna-guna Nabi, menyihir Nabi. Nabi saja kena sihir bang ya. Apalagi kita. Maka kita harus banyak berlindung kepada Allah. Siapa namanya? Labib bin Al-Asam. Ya, Labib bin Al-Asam. Jangan lupa ya. Dia ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi bang. Orang Yahudi itu nggak suka kepada Nabi bang. Bukan hanya kepada Nabi, kepada umat Islam juga mereka tidak Lalu sihirnya berupa apa? Gulungan. Sihirnya berupa gulungan bang.
Malaikat itu malaikat yang berada di kaki Nabi itu bertanya kan, di mana letaknya sekarang? Lalu malaikat yang berada dekat kepala Nabi itu berkata, bah, di sumur milik keluarga fulan. Yang fulan itu seseorang, namanya dikasih tahu apa tidak tahu, tak jelas. Maka disebut si fulan. Misalnya kamu kan, usah lupa namanya. Oh ini si fulan. Si fulan itu yang suka ngobrol sama si Sidik kalau dekat pintu. Oh ya, namanya Osama gitu. Fulan itu namanya, Bang. Orangnya enggak dikenal. Ya. Jadi gulungan itu diletak dekat apa? Di sumur, yang mana dekat sumur itu ada batu besar, Bang. Dekat batu besar itu dalam gulungan itu ada. Lalu disuruhlah dicari gulungan tersebut. Dalam sumur itu, Bang, dikuras, Bang. Sumur itu dikuras. Lalu apa? Batu besar itu diangkat. Batu besar diangkat, Bang, dan bertemulah. Lalu ditemukan gulungan tersebut. Iya, di dalam sumur itu dikeluarin, dikuras airnya. Lalu diambil batu tuh, di dalamnya ternyata ada apa? Gulungan. Gulungannya itu untuk guna-guna Nabi. Diambil lalu dibakar. Ketika pagi hari Rasulullah mengutus sahabatnya bernama Ammar bin Yasir bersama sekelompok orang. Lalu mereka mencari golongan tersebut, Bang. Ya, gulungan tersebut. Ternyata, Bang, airnya seperti air henna katanya. Mereka lalu menguras air sumur tersebut, lalu mengangkat batu besar dan mengeluarkan gulungan tersebut. Selanjutnya mereka bakar gulungan tersebut. Siapa yang membakar? Siapa nama sahabat Nabi? Ammar bin? Enggak lah, usah hidup. Nama sahabat ini siapa? Ammar bin Yasir. Disuruh kan? Ya, Nabi mengutus sahabat Nabi Ammar bin Yasir untuk mencari gulungan tersebut yang berada dalam mana? Sumur, dikuras, Bang. Ya, Nopal, di mana gulungannya? Hah? Maksudnya siapa yang nguras? Gulungan di dalam mana? Di dalam sumur. Ah, tolong fokus, Bang, ya. Siapa yang nguras tuh? Itu Ammar bin Yasir, sahabat Nabi. Nggak tahu saja. Kan dikasih tahu oleh malaikat. Oh. Malaikat yang berada dekat kepala Nabi itu ngasih tahu. Ketika mereka bercerita berdua, dua malaikat kan datang mendekati Nabi, menjelaskan kenapa Nabi sakit ini. Ternyata beliau kena guna, Bang. Nabi kena guna. Ya, lalu apa? Di dalam gulungan tersebut, Bang, ketika mereka bakar, Bang, ternyata ada 19 simpul. Simpul itu apa? Ikat-ikatan, Bang. Ikatan. Ikat. 19. Iya, 19 gulungan, 19 ikatan. Simpul itu tahu, Bang, diikat. Nah, 1, 2 lagi 2 sampai 19, Bang. Ya. Baru setelah itu, Bang, turunlah 2 surat tersebut ya, Bang. 2 surat yang tadi saya bilang apa tuh, surat Mau'izatain? Ya, jangan lupa ya, surat Al-Falaq sama An-Nas disebut dengan surat apa? Al-Mau'izatain. Ya, Mau'izatain ini dibaca nih. Ketika beliau membaca ayat itu, maka satu simpul terlepas. Ya, Bang, ya, ketika beliau membaca ayat, maka satu simpul terlepas. Dua surat tersebut apa? Surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Bang, ya. Jadi, Bang, orang-orang Yahudi ini, Bang, yang menggunakan Nabi itu, Nabi merasakan apa? Sakit yang sangat, Bang, akibat dari guna-guna tersebut, Bang. Jadi, Bang, guna-guna itu, sihir itu ada. Makanya kalian menghafal Al-Quran itu tujuannya apa? Untuk membentengi diri. Terutama kalau malam hari, Bang. Malam hari ketika mau tidur ini dibaca. Ya, Bang, ya. Ini Mau'izatain adalah 2 surat. Adalah surat Makkiyah. Tahu Makkiyah? Mekah dari Mekah. Apa maksudnya Makkiyah? Di Jordan ke Mekah. Ya, turunnya sebelum Nabi hijrah, bukan di Mekah ya. Dikatakan surat Makkiyah apa? Surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Paham? Ya, Bang, ya. Maka dia dipahami artinya. Allah katakan surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau yang menguasai waktu gelap, yaitu subuh, Bang, ya. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa? Makhluk, Bang. Kejahatan makhluk itu kebanyakan terjadi kapan? Malam. Biasanya kapan? Malam hari, Bang. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, dari kejahatan apa?
malam hari ketika telah gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan siapa bang? Wanita tukang sihir bang. Tukang sihir itu bang kebanyakan wanita bang, walaupun ada juga laki-laki bang. Ya bang ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kejahatan orang-orang yang punya penyakit hasad bang. Tahu hasad? Hasad itu apa? Hasad itu apa? Tidak senang nengok orang lain bahagia, lalu berusaha menghilangkan nikmat orang tersebut. Paham? Misalnya kamu dapat sepeda bang, hasad si Wikri kan nengokmu. Oh, kawan ni beli sepeda, dia contoh bang, jangan suzon. Oh bahaya nih. Nah tu dia ambil sepedamu, dibantingnya sepedamu sampai rusak. Baru dia puas, alhamdulillah. Jangan, enggak, itu contoh aja, bukan asli. Ya, itu namanya orang hasad. Kalau orang iri, dia cuma punya sepeda baru ya, gitu aja dia, iri aja itu namanya iri. Tapi kalau hasad parah ya, kalau dirusaknya bang, dibuatnya, dipukulnya kamu, karena kamu punya duit banyak, motor, sepeda, itu, ya, kalau bisa melawan, gitu bang ya. Dan jangan usil. Lalu surah satu lagi apa? Surat An-Nas. Sudah hafal ada surah An-Nas? Ya, Allah katakan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabb pemilik manusia. Min malikin nas, pemilik manusia. Siapa pemilik manusia? Allah. Engkau enggak tahu kamu siapa pemilik manusia? Allah. Bang, kau enggak tahu pula. Kita ni yang miliki siapa? Allah. Ya. Ilahin nas, Rabbnya manusia siapa? Allah. Yang layak kita sembah siapa? Allah. Dia menciptakan kita dan kita harus menyembah hanya kepada Allah. Min syarril waswasil khannas. Ya bang ya. Dari apa? Bisikan manusia. Bisikan-bisikan orang yang ingin berbuat jahat ke dalam dada bang. Yuk kita nggak usah ngaji. Tuh setan tuh bang ya. Yuk kita main yuk. Kalau nggak ada ustadz kita main. Itu bisikan setan. Yuk kita pulang yuk, nggak usah ngaji. Itu setan tuh bang ya. Setan dari kalangan manusia. Itu setan tuh artinya apa? Sifat buruk. Setan tuh tidak senang dengan orang yang taat kepada Allah. Setan tuh tidak akan puas sampai orang itu jauh sampai orang tuh semakin jauh kepada Allah. Itu kalau datang muak-muak tuh bang, tuh gangguan jin tuh bang, setan tuh bang. Kalau ngaji baru dua baris dah ngantuk. Ya bang ya. Iya kan? Apalagi malam itu, apalagi subuh. Jangan biarkan subuh itu kita tidur. Setan tuh waduh. Ya bang ya, nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur subuh. Kata Nabi apa? Allahumma barik li ummati bukuriha. Bang dengar. Ya Allah, berkailah umatku pada pagi hari. Keberkahan pagi hari itu didapat dengan cara betul? Salah. Keberkahan pagi hari itu kita gunakan untuk aktivitas yang positif, bermanfaat untuk kita, yang dunia kita dan akhirat kita. Tidur itu bermanfaat untuk akhirat kita. Apalagi sampai molor subuh. Tadi subuh salat. Sophia salat. Salat kakak. Salat. Bang salat. Astagfirullah. Lupa. Kalau lupa jam berapa ingatnya? Salat. Tahu nggak tahu Ustaz? Misalnya ingatnya jam 10 pagi. Oh, lu salat subuh aku ternyata. Boleh. Karena lupa. Kalau baru bangun. Ya baru bangun ya. Kapan kamu bangun dan kapan kamu ingat. Paham? Iya nggak apa-apa. Kapan kamu ingat dan kapan kamu bangun. Jangan bangunnya jam 7. Nanti jam 11 aku tidur, aku sholat. Itu namanya mengulur-ngulur waktu sholat. Kata Allah apa? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celakalah orang salat. Orang salat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Karena sholat dia lalai, hatinya nggak ingat Allah, hati ingat seseorang. Yo cewek mau cowok. Ya, kalau sholat tuh maunya cepat-cepat aja, baca Allah, baca apa? Inna ataina, ada selesai, nggak masuk ke hatinya. Ya, kalau sholatnya tuh bang gerakannya asal siap, nggak rukunya nggak pas.
Kalau ada orang solat gini bang, rukunya nggak pas, sujudnya nggak pas, hatinya lalai, itu solatnya harus diulang. Allah tak akan terima bang. Ada bang kisah bang, saya lupa tu benar atau tidaknya. Ada orang yang solatnya 40 tahun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia hatinya lalai, solatnya tidak tumak ninah. Kalau bisa 40 tahun sama 40 tahun makanya ya solatnya tidak mengikuti sunnah Nabi. Solatnya tidak ikhlas. Kalian solat, Allah butuh nggak dengan solat kita? butuh. Allah butuh dengan solat kita bang? Enggak butuh Allah dengan solatmu bang. Dengan solat dengan solat kalian Allah nggak butuh. Allah tuh maha kaya. Ya, kalian ngapal ini Allah butuh? Enggak. Kamu ngapal, butuh nggak Allah? Kamu ngapal Al-Quran ini Allah butuh nggak? Enggak. Sophia ngapal Al-Quran Allah yang butuh? Hah? Yang butuh ngapal Al-Quran itu siapa? Allah atau kita? Kita bang. Kata Nabi apa? Iqra. Enggak. Iqra Al-Quran. Fa inna akhiru manzilataka ila akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Quran yang kamu hafal itu, yang kamu hayati tersebut. Karena posisimu nanti di surga itu tingkatannya yang mana telah kamu hafalkan bang. Ya bang, sama nggak kedudukan surga orang yang lantai 1 dengan lantai 10? Nggak sama bang. Semakin tinggi kedudukan surganya semakin nikmat. Kita di dunia nggak paham cuma mana nikmatnya. Nanti kita akan tahu kapan, kalau sudah mati. Tapi jangan bunuh diri ya. Seberat apapun masalah kita di dunia ini, jangan bunuh diri. Jangan sampai putus asa sama Allah. Makanya kita disuruh belajar agama. Kalian pelajaran apapun itu, belajar IPA, IPS, ekonomi, itu harus ada agamanya. Kalau tidak ada agamanya, misalnya anak-anak kita beli gorengan 5, satu gorengan harganya berapa? 1.000 kali 5 sama dengan 5.000. Kasih tahu sama pemilik kantin 4.000. Berarti dia telah mengurangi Harga. Mengurangi apa? Yang harus dia seharusnya bayar berapa? 5.000. Tapi dia bilang 4.000. Berarti dia telah berbohong. Yang dia makan tuh nanti di akhirat akan jadi apa? Jadi api bang. Ya. Ayulah min nabata minal haram fannaru aula bihi. Ya. Apa saja daging yang tumbuh dari harta haram, maka dia akan menjadi apa? Api nanti. Api neraka itu akan berhak untuk dia bang membakarnya. Jadi ingat bang, siapa yang di sini jajannya bohong, belanja 3.000 bilang cuma 2 bu, 2. Belanja cuma 2 bu, aja 3. Enggak, jangan bohong. Paham? Jangan mencuri. Di kantin itu misalnya nampak kawan, kita beli, kawan-kawan rame-rame ngumpulkan, kita ambil 1. Pura-pura nggak tahu. Ibu tuh nggak tahu. Allah tahu nggak? Allah tahu. Kalau niatnya benar bang, datang ke sini ngaji. Kalau ngaji benar karena Allah, dia akan ngaji tuh. Kalau datang, Ustaz Atri datang, berarti niatnya bukan karena bukan karena Allah, tapi karena dapat pahala? Enggak. Hah? Lupa bayar ya bang? Apanya? Lupa bayar. Bayar apa? Lupa bayar loh. Oh iya, bayar apanya? Jajan ya. Ya bayarlah. Hilang. Ayo ingat, hilang bu, saya utang, saya lupa bu, bayar bu, dia bu uangnya. Bayar ya, jangan lupa. Ya jangan lupa bang, bukan sengaja. Ya. Ya. Paham? Paham bang. Jadi ingat, kalau belum tidur baca apa? Mau'idhah itu bang, apa tuh? An-Nas sama Falak. Itu dibaca bang. Kul a'udzu birabbil falak sama kul a'udzu birabbin nas. Di tangan ini dah, tangannya. Lalu diembus. Lalu dipasang kepala sampai kaki ya, supaya tidak diganggu jin. Ya bang ya. Paham? Nanti jangan tolong. Sudah. Ngigau-ngigau sendiri. Aduh, tolong. Itu diganggu jin. Orang mimpi itu 3 sebabnya bang ya. Karena diganggu jin, atau yang ada di otaknya ketika dia masih sadar, ya, yang dia pikir itu kembali lagi masuk ke dalam alam tidak sah. Apa maksud Ustaz? Kamu saking senangnya di alam sadar. Ini kan alam sadar, ini kan sadar kan?
Sakit bang? Enggak. Berarti nggak sadar kamu. Walau weh. Oh, Sakit. sadar? Berarti sadar kamu ya. Kalau nggak sadar tuh bang, digeser-geser tidurnya, ditampar dia biasa aja tuh. Apa ini? Itu bang ya. Diangkat dia letak di kamar mandi, dia nggak sadar tuh. Kalau dia sadar, kok diangkat aku? Hah? Itu namanya Kalau orang tidur diangkat nggak sadar, masih diam-diam aja dia, berarti dia tidak sadar. Nah, kalau sampai dia, misalnya enggak lah, kalau meninggal, bang, ketika kalian kalian sedang memeni senang-senang bang, kan senang kalian misalnya kan, atau sedih kali itu senang kali, itu biasanya kadang juga masuk ke dalam mimpi. Misalnya kan kamu gondok sama Sidik, awas kamu Sidik ya, aku pukul kau besok. Mimpi sampai mimpi, awas kok ya. Itu ya. Itu biasanya nggak dapat di dalam sadar, dalam mimpi masuk dalam mimpi ditumbuk, ajar kok terus, wah Allah. Tapi iya pas bangunnya jumpa Sidik melongo pula, takut kan. Dalam mimpi bagak dia, pas dalam sadar ciut. Enggak juga, semoga ya. Jadi gitu bang, 3 ya. Apa yang terbawa dalam alam sadar, sama ketiga dari Allah. Ya bang ya. Jadi pentingnya kita menghafal Quran tuh. Ya bang ya. Ikhlas. Abang ikhlas. Jangan ikut-ikutkan kawan. Kawannya lalai, kita juga lalai. Ciri-ciri hafalan itu berkah bang. Membentuk karakter yang baik. Tutur katanya baik. Akhlaknya baik. Dia kalau datang pakaiannya sopan. Pakai baju ngaji. Pakai wangi-wangi. Mandi dia ke sini. Ya, Dekat sini. mandi dekat sini, ke sini dia mandi, bukan di rumah Ustaz ini dia mandi. Astagfirullah. Ya, paham ya? Nopal, jangan pura-pura nggak tahu ya. Dengar, Ustaz juga pernah Ustaz ini pernah kecil atau enggak? Apakah Ustaz langsung besar? Enggak, Ustaz mengalami masa kecil, jadi Ustaz tahu tuh tingkah-tingkah anak yang mencurigakan gerakannya tuh. Si Nopal ganggu-ganggu kawannya, coret tangannya, menung-menung sendiri. Bang, kalau orang itu hatinya lalai, nggak fokus, dia akan mencari kesibukan lain. Nggak menung dia. Apa yang kau pikirin bang? Masih kecil dah menung bang. Dia nak balap. Kau nggak main-main pena kawan, nyoret-nyoret tangan, putar-putar apa? Itu ada apa itu? Tapi bohong. Ada apa itu? Bohong pula tuh. Bercanda bohong itu dosa. Ya bang. Itu tengok Sophia itu. Memang rupanya bohong. Boleh gitu bang? Enggak boleh ya. Enggak boleh kita bohong. Kalau sudah suka bohong, nanti dia akan menjadi kebiasa. Dia kalau bohong tuh nggak takut lagi, tuh biasa aja dia. Aku nggak salah doh, aku tak nyuri doh, padanya nyuri. Kalau udah dapat bukti baru dia ngaku. Ya bang ya. Ya. Belajar jujur. Mumpung masih kalau sudah besar susah nanti diubah kebiasaan buruknya. Mumpung masih kecil jangan coba-coba melakukan kebiasaan karena kalau sudah jadi kebiasaan susah iya, main game itu susah tuh ngilangannya. Kayak Ustaz dulu suka main game tuh. Susah ngilanginnya. Tapi semua saya coba. Banyak lah. Termasuk saya bisa coba juga tuh. Tapi saya tengok tidak berguna. Karena ngabisin waktu. Nanti kalau orang yang suka main game itu biasanya suka marah tuh, mudah Orang suka main game itu biasanya suka Ini mama nganggu nih skill lagi nih. Triple kill. Double kill. Mania tahu pula ya. Nak solat nak mak sikit lagi mak. Ini lagi mau apa nih? Lagi apa nih? Satu sport kata. Apa squad? Satu squad lagi mak. Sikit lagi kami ini hancur nih benteng musuhnya. Oi. Nanti kalau kalah dipukul-pukul meja. HP-nya dibanting. Ya. Paham? Ya, jangan apa bang? Jangan suka main game ya. Senang menghafal. Kalau nggak suka menghafal bang, paksakan untuk senang menghafal. Walaupun kepalanya pusing, mulai pusing, ada rasa pengen muntah, perutnya lemes,
Ya, mulai masa kuatannya mulai pusing, kunang-kunang, karena ngapal itu. Biar lawan aja terus sampai setannya pergi. Setan tuh senang kamu malas ngaji, Bang. Ya, Bang ya. Setan tuh senang kamu malas ngaji. Setan tuh senang kamu tuh kalau sholatnya main terus, main terus, mantap. Jadi temanku nanti di neraka. Ya, yang cewek juga nggak usah pakai jilbab nanti ya. Ya Kak, cewek pakai jilbab nggak keluar rumah? Harus pakai. Kalau laki-laki haram pakai ya nggak boleh pakai jilbab laki-laki. Terus kan apa harus pakai? Laki-laki. Iya tadi kan laki-laki Mana? harus pakai jil. Mana boleh? Nggak boleh. Udah lah ya, kalian mau pulang kan? Ya. Itu aja, duduk tenang. Baca doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu Bang ya, jangan lupa diamalin surah apa namanya? Dikenal dengan apa? Al-muta apa? Al-mau idotain al-mau'idah. Surah apa itu al-mau'idatain? Ya, dia maling ketika mau tidur. Kalau kalian ada nampak jalan gelap Bang, ada setan. Baca apa ini, bisa dibaca enggak? Ya, jangan baca doa mau apa pula, doa mau tidur. Apa doa mau tidur? Bismika Allahumma amutu wa Iya, salah baca pula kan? Allahumma barik lana lagi bacanya. Jangan salah Kalau nampak setan Bang, baca doa ini, baca dua surah ini, lalu dihadap. Ya Bang ya, jangan digini Bang, nggak ada itu doa. Bismillah ya, Allahu Akbar ya, jangan yang tuh lari, jangan. Malah ketawa setan. Ya, paham? Ya, duduk tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ada. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا